Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, dan terima kasih juga kepada jajaran komite SD Negeri Cirende. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan saya di kegiatan PKG PJOK. PKG itu apa? PKG itu adalah pengembangan kompetensi guru dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kami di PJOK Kecamatan Nyalindung itu alhamdulillah masuk kepada gelombang 1. Gelombang 1 itu dilaksanakan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kami dari awal sampai sekarang itu banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan. Salah satunya ini adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK ini. Pada kesempatan ini saya mengambil judul ataupun yang akan dilaksanakan itu aktivitas kebugaran jasmani yang melalui permainan tradisional Sweeten yang berbasis SEM. Nah, berbasis SEM itu apa? Ya, orang mana gitu kan ya. Terus lagi pada kegiatan P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada dokumentasi. Kemarin saya melaksanakan SEM ini, yaitu Sweeten yang kemarin dilaksanakan pada saat luring itu adalah ini ya. Jadi saya implementasikan juga untuk nanti kegiatan di sekolah, dan ini adalah portal saya. Nah, silakan diperhatikan. Hasilnya juga enak gitu. Oke, silakan. Dan ini nama saya, terus ini adalah unit kerja saya. Nah, ini kemarin PKG PJOK G1 itu apa? Gelombang 1 ya. Kelas 16 kebetulan PKG PJOK ini sampai dengan 18 kelas ya, dari kelas 1 sampai ke kelas 17 Kabupaten Sukabumi. Oke, next. Oke, nah di sini ada latar belakang kenapa saya ingin melaksanakan kegiatan ataupun nanti aktivitas pembelajaran yang mengedepankan tentang SEM ini. Yang pertama itu pendidikan jasmani adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Ya, tujuannya untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, ya, terus lagi keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, pengenalan stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih kepada peserta didik melalui aktivitas olahraga. Di sini ternyata aktivitas seperti pengenalan lingkungan bersih dan sehat itu tidak hanya digembar-gemborkan oleh guru kelas saja, tapi guru olahraga juga mempunyai kewajiban untuk mengarahkan setiap peserta didik itu ke arah sana ya. Terus lagi proses pembelajaran yang bermakna memberikan pengalaman dan pemahaman kepada peserta didik sepanjang hayat untuk mengembangkan kreativitas dan memodifikasi berbagai gerak. Pendidik berperan besar dalam menghadirkan proses pembelajaran bermakna dan memberikan pemahaman kepada peserta didik yang fokus pada pembelajaran yang melibatkan partisipasi ya. Jadi setiap kegiatan olahraga itu pasti peserta didik itu terlibat aktif ya, harus melaksanakan apa yang diarahkan atau apa yang dipelajari. Nah, terus lagi pengembangan keterampilan. Nah, di sini di olahraga itu banyak sekali ya keterampilan seperti bola voli, terus lagi sepak bola, terus lagi casting, dan yang lainnya. Terus pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep di sini, jadi setiap peserta didik itu harus tahu ya kegiatan sepak bola itu seperti apa, ya, konsepnya seperti apa, terus lagi voli itu konsepnya seperti apa, tekniknya seperti apa, ya, serta kerjasama dalam konteks olahraga. Tentu saja yang pada kegiatan olahraga, setiap kegiatan olahraga baik itu sepak bola
maupun poli ataupun cabang-cabang olahraga yang lain, pasti yang dikedepankan itu kerjasama tim. Terus lagi dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk lebih berani dalam menyampaikan pendapat ataupun bersuara ataupun yang disebut dengan voice. Ya. Terus lagi menentukan pilihan disebut dengan choice dan memiliki rasa kepemilikan atau tanggung jawab yang disebut dengan ownership. Oke, lanjut Pak. Nah, di sini ada karakteristik sport education model. Nah, jadi SEM itu ya kepanjangan dari sport education model. Tapi dari orang Sunda mah biasanya menyebut sportnya jadi sport. Ya, jadi sport. Nah, oke, yang pertama karakteristik dari SEM ini adalah pengalokasian waktu. Ya. Nah, jadi pembelajaran model sport education model ini adalah yang pertama ciri khasnya atau karakteristiknya adalah pengalokasian waktu. Terus yang kedua pengorganisasian peserta didik. Nah, terus lagi berbagi peran, terus lagi games. Nah, terus lagi pengenalan kompetisi musim atau season play. Terus lagi set kompetisi. Terus lagi pengorganisasian tim. Nah, catatan pertandingan, penentuan juara dan perayaan akhir musim. Nah, ini adalah bentuk-bentuk karakteristik dari SEM. Silakan Pak Aminai. Nah, di sini ada tujuan dari program SEM yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu melestarikan permainan tradisional Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap keragaman budaya bangsa. Nah, ini adalah salah satu bentuk ataupun ciri dari profil pelajar Pancasila. Terus lagi yang kedua, melaksanakan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik melalui permainan tradisional. Jadi tidak hanya permainan modern-modern saja yang bisa meningkatkan kemampuan aktivitas ataupun kebugaran pada peserta didik, tetapi juga melalui permainan tradisional itu bisa meningkatkan aktivitas kebugaran setiap peserta didik. Ya. Terus lagi mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi aktif, ya, kerjasama, sportivitas. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi aktif itu komunikasi yang dua arah, ya, tidak pasif bergerak. Terus bekerja sama, terus sportif. Nah, itu. Terus yang berikutnya mempererat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik. Nah, ini tujuan dari program yang akan saya laksanakan. Terus untuk berikutnya menumbuhkan rasa hormat terhadap keanekaragaman budaya. Ya, jadi Indonesia itu sangat banyak sekali, ya, sangat kaya sekali akan keragaman budaya. Nah, terus lagi peserta didik dapat mengambil peran sebagai pemimpin kelompok yang lebih besar dalam aktivitas jasmani dan olahraga dengan elemen gotong royong, mandiri, dan kreatif. Jadi yang dimaksud dengan mandiri ini, si siswa itu bisa mengkondisikan rekan-rekannya sendiri, ya, tidak terus-menerus diakomodasi oleh guru. Nah, itu terus lagi kreatif, ya, kreatif ini bisa menciptakan permainan-permainan baru, ya, yang membuat suasana itu lebih menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Next, Pak. Nah, dari program yang akan saya laksanakan ini ada capaian dan hasil yang diharapkan. Ya, capaiannya itu setiap peserta didik itu dapat menguasai permainan tradisional. Ya, yang pertama itu ingin si peserta didik ini menguasai permainan tradisional. Minimal mereka itu mampu melaksanakan 3-4 permainan yang ada di wilayah Jawa Barat ataupun yang di daerah Sunda. Ya. Terus lagi peningkatan keterampilan fisik, ya, terus penguatan karakter, pemahaman terhadap keragaman budaya, itu capaiannya. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini penentuan permainan tradisional yang akan dipelajari. Jadi nanti sebelum kita melaksanakan kegiatan, nah ini akan ada sosialisasi lagi kepada peserta didik tentang materi yang akan atau permainan yang akan dilaksanakan atau dipelajari. Terus pelajaran teori dan praktik, pengintegrasian nilai-nilai Pancasila. Jadi dari pelajaran olahraga pun, ya, terintegrasi kepada pendidikan atau pengintegrasian nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya
ayo terus menerus melatih fisik, ya, tapi juga ada nilai-nilai Pancasilanya. Terus evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir penyelenggaraan atau lomba. Nah, dari capaian dan langkah itu ada hasil yang ingin diharapkan. Ya, yang pertama itu peningkatan kemampuan fisik dan koordinasi siswa. Ya, terus yang kedua internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan siswa melalui kegiatan sport education model. Terus lagi peningkatan kesadaran akan budaya. Hanya jadi si anak itu bisa melestarikan dan menjaga budaya yang sudah ada. Ya, terus lagi peningkatan sosial dan kerjasama, penguatan profil pelajar Pancasila. Ini serius itu ya? Serius. Coba berdiri dulu semua, mohon berdiri dulu. Oke, ini berapa Pak, Bu? 1, Nih, 2, nih, 3, nih, 4, nih, 5, nih, 5. berapa? 5. Oke, terima kasih. Silakan. Berarti masih fokus ya. Oke, setelah itu dan lanjut. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunikasi belajar. Nah, struktur yang pertama itu ada struktur program. Struktur program dalam konteks ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama yang saling terkait melalui dari perencanaan hingga evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan atau implementasi, yang ketiga refleksi dan evaluasi. Nah, terus lagi di sini ada mitra dalam komunitas belajar. Ya, dalam pelaksanaan program pembelajaran kelima yang berbasis permainan tradisional, peran mitra komunitas belajar sangat penting. Nah, ya, mitra dapat berasal dari berbagai pihak yang mendukung keberhasilan dan kelancaran kegiatan. Nah, berikut adalah beberapa mitra yang dapat terlibat. Yang pertama yaitu guru dan siswa. Otomatis siswa itu menjadi objek dan subjeknya nanti. Karena apa? Karena yang menjadi pemain dan menjadi seperti wasit, scoring board, terus lagi pengaturan waktu itu ada di siswa ya. Jadi tidak dilaksanakan oleh guru. Nah, ya, terus lagi orang tua dan keluarga. Otomatis harus ada dukungan juga dari keluarga. Jangan meneman pangiluan mesti lagu, jangan tersuitan. Padahal mainnya curug gitu kan ya. Terus lagi komunitas lokal atau budayawan. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Dan yang keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan itu seperti sekolah, terus lagi desa juga mungkin termasuk kepada pendukung ataupun dari lembaga pendidikan. Nah, di sini ada kolaborasi antara semua mitra ini akan menciptakan kekuatan yang mendukung keberhasilan program kegiatan kelima berbasis SEM pada permainan tradisional. Oke, lanjut Pak. Nah, ini aset yang dimiliki oleh sekolah ya. Nah, tanpa aset ini mungkin sekolah ini tidak akan pernah berjalan dengan baik ya. Yang pertama itu aset sekolah yang harus dimiliki itu adalah modal manusia. Modal manusia itu adalah contohnya seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, komite, penjaga, dan orang tua serta orang tua peserta didik. Nah, ini adalah aset modal manusia yang harus dimiliki. Karena mungkin ada sekolah tapi tidak ada kepala sekolah, bisa berjalan tapi kepemimpinannya itu tidak akan tertata rapi. Terus lagi guru, ada sekolah nggak ada guru, tidak akan mungkin berjalan. Nah, peserta didik ada, guru nggak ada, kepala sekolah nggak ada. Nah, ini saling berkaitan ya antara aset-aset yang lain. Terus lagi yang kedua, modal fisik. Nah, fisik itu seperti bangunan gitu kan ya. Ada ruang kantor, ruang kelas, lapang, dan sound system termasuk alat-alat olahraga. Ini adalah modal fisik. Nah, terus yang ketiga, modal lingkungan. Nah, lingkungan itu kita kebetulan ada di lingkungan persawahan, terus gunung, dan lingkungan masyarakat. Nah, ya, ini adalah faktor pendukung ya, di mana sekolah itu bisa terasa nyaman apabila lingkungannya itu aman. Nah, betul Pak. Terima kasih sudah membantu menjawab. Tidak bertanya Pak. Terus lagi yang keempat ada modal sosial.
sosial. Nah, modal sosial itu adalah keterkaitan antara pengawas tingkat SD, desa, kecamatan, terus lagi polsek, masyarakat, dan ada lagi mungkin Pramila juga ya. Nah, di sini adalah modal sosial ini sangat berperan penting dalam aset yang harus dimiliki oleh sekolah. Stakeholder. Nah, stakeholder betul, sip, mantap. Terus nomor 5, modal finansial. Nah, modal finansial itu seperti pendanaan yang harus ada di sekolah. Ya, kita gimana dari perempuan. Soalnya pendanaan bos itu Perempuan. perempuan. Ya. Nah, ini adalah gambaran aset manusia atau modal manusia yang dimiliki oleh SD Negeri Ciledug. Aset yang dimiliki itu sebetulnya ada 7 aset, hanya yang 2-nya lagi itu masih gimana ya, masih belum dimiliki oleh sekolah kita. Ya. Nah, setelah nanti merencanakan kegiatan, ada rencana evaluasi yang harus dilaksanakan juga. Ya. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun meningkatkan kualitas kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini data evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga guru dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik. Nah, ya, biasanya setiap selesai pembelajaran itu harus ada umpan balik kepada peserta didik. Nah, tujuannya untuk memberikan peserta didik umpan balik untuk meningkatkan kinerja mereka. Ya, terus yang ketiga, mengembangkan program pembelajaran. Data evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih efektif di masa mendatang. Oke, silakan komentar next. Nah, manfaat permainan tradisional berbasis SEM. Ini yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jadi tidak monoton. Berenang main bola, berenang voli. Jadi tidak seperti itu. Jadi diarahkan dari awal sampai akhir itu setiap anak ataupun seluruh keseluruhan itu harus terlibat aktif dalam kegiatan. Nah, program ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa melalui integrasi olahraga dan budaya. Nah, jadi kenapa saya ngambil tema Sweeten? Kebetulan Sweeten itu adalah salah satu budaya yang mungkin sudah melekat sekali ya di Sunda. Nah, jadi saya ngambil Sweeten itu karena anak pun sudah terbiasa, ada yang gunting batu kertas, gitu kan, ada Sweeten orang gajah semut, gitu kan ya. Nah, terus peningkatan keterampilan, kegiatan olahraga yang terpadu dengan budaya dapat meningkatkan keterampilan fisik dan seni. Seninya di mana? Yaitu seni untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di kita. Terus lagi keterlibatan aktif siswa. Pendekatan pembelajaran model SEM yang berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi. Nah, ini bersikap nyata dalam berkompetisi. Nah, ini akan meningkatkan partisipasi dan rasa kepedulian siswa terhadap program yang akan dilaksanakan. Oke, next Pak. Nah, kegiatan yang akan dilaksanakan itu tidak lepas dari tantangan dan upaya penanganannya. Nah, ya, terus yang pertama itu tantangannya biasanya saya mengisikan baru dapat ya, mengisikan peserta didik dalam berbagai peran. Nah, contohnya yang akan saya laksanakan itu kan kegiatan Sweeten. Nah, nanti Sweeten itu ada yang jadi peserta, ada yang jadi wasit, ada yang jadi pengatur waktu, ya. Terus lagi ada yang jadi, pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, biasanya untuk mengkondisikan siswa itu sangat sulit sekali, ya. Jadi harus banyak sosialisasi terhadap anak. Nah, ya. Terus lagi yang kedua, pemahaman peserta didik tentang aturan permainan. Nah, ini biasanya harus terus-menerus disampaikan kepada anak. Terus lagi kurangnya komunikasi antara teman satu tim atau kerjasama tim. Nah, jadi tantangannya itu
kadang-kadang si anak itu jeung teman satu kita biasa we orangnya, kadang-kadang daek laksanakan, kadang-kadang aya ngawarok semua gitu kan ya. Terus lagi faktor alam atau cuaca, kebetulan sekarang masih masuk musim hujan, jadi pelaksanaannya itu tidak baku misalkan tanggal sekian atau tanggal sekian. Jadi fleksibel saja karena melihat faktor cuaca. Terus yang berikutnya cedera saat pelaksanaan lomba. Nah ya, tidak menutup kemungkinan ya pada lomba sweater ini anak mengalami cedera. Ya, kenapa bisa pas lari? Soalnya di sweater ini tidak hanya ngadu jari saja ya, tapi mereka itu akan tetap saling belah-belah untuk masuk ke base lawan gitu kan ya. Jadi mereka itu akan berlari untuk melaksanakan untuk masuk ke base, tapi dengan cara sweater supaya bisa masuk ke base lawan. Terus lagi pendanaan pelaksanaan festival. Nah ini biasanya setiap kegiatan itu harus ada dana yang dikeluarkan supaya terlaksana. Oke, silakan. Nah, selesai. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin paparan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan dari rencana ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ini adalah salah satu kelompok ataupun kelas yang saya masuki ya, kelas 16. Ini ada 15 peserta atau 15 siswa dari setiap kelas. Kebetulan kemarin di kelas 16 itu didominasi oleh Kecamatan Nyalindung. Dari Kecamatan Nyalindung itu ada 10 orang, ditambah dari Sukaraja dan Berbitung. Nah ini jadi 15 orang. Nah ini adalah fasilitator kami, ya, Pak Nanang Mulyana SPD MPD. Nah, beliau adalah salah satu tenaga pendidik olahraga juga di SMA Negeri 1 Bandung Kiara. Nah, itu adalah salah satu fasilitator kami. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan ataupun masukan, silakan. Atau sudah mendengarkan? Belakang layar, siap. Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan ataupun masukan yang disampaikan, pemaparan rencana tindak lanjut ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.